Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan di sini kita akan masuk ke bab 4, yaitu mengentry jurnal penyesuaian. Setelah di bab 3 kita telah mengajukan bukti transaksi dan kita telah membuktikan kebenarannya yang ada di modul. Langkah selanjutnya adalah mengentry jurnal penyesuaian. Teman-teman, kalau di jurnal penyesuaian kita akan bermain di jurnal umum dan tidak akan ke halaman mana-mana. Dalam transaksi 1 ini gaji karyawan bulan Januari 2024 sebesar 7.500.000 dan kita isi tanggal 31/01/2024. Nomor adalah BM1/01. Kemudian di sini akunnya adalah wages and salaries expense di debit, wages and salaries expense di debit senilai 7.500.000 dan di kreditnya adalah salaries payable. Senilai 7.000. Dan setelah ini kita langsung selesai atau simpan. Kemudian di dokumen penyesuaian yang kedua adalah rekening air, listrik, telepon bulan Januari. Biaya tersebut akan dibayar pada 5 Februari. Di sini sama, kita tulis 31/01/2024. Kemudian adalah BM1/02. Kemudian akunnya adalah electrical expense senilai 3.500.000. Kemudian electrical payable accurate expense senilai 3 juta di kredit. Mohon maaf teman-teman, di sini adalah 5 juta. Ya. Dan kita langsung saja simpan. Kemudian dokumen ketiga, perlengkapan yang terpakai 2.450.000. Sama di sini kita tulis BM103. Dan di sini di akun perkiraannya adalah supplies expense pada supplies besar 2.450.000. Tambah 50, langsung kita simpan. Kemudian di bukti yang keempat adalah beban asuransi yang diakui pada bulan Januari 2024. Di sini sama, kita lakukan 31/01/2024 BM1/04. Kemudian beban-beban yang kita gunakan ada beban asuransi, yaitu insurance expense insurance expense 1.500.000. Ada prepaid insurance 1.500.000. Kemudian rent expense 5.500.000. Setelah rent expense ada prepaid rent senilai 5.500.000. Kemudian kita simpan. Lalu transaksi dokumen berikutnya adalah data penyesuaian 5. Di sini kita akan melakukan data penyesuaian
akhir bulan pada peralatan dan kendaraan. Nah, kalau di bagian penyusunan kendaraan dan peralatan, kita ke bagian proses akhir bulan Januari 2024, lalu kita klik simpan. Setelah itu kita lanjut ke penyusunan ke-6, yaitu penyusutan penghasilan neto Januari 2024 adalah diketahui 100 juta 103.800.000, sehingga dilakukan perhitungan pajak sesuai dengan PPh pasal 17. Nah, di sini sama, kita tulis 3101/2024, kemudian akunnya adalah BM1-06, kemudian kita masukkan akunnya. Di sini sesuai perhitungannya, laba sebelum pajak kita adalah 35.243.750, kita kali dengan PTKP senilai 5.250, dan dapatlah hasil senilai 29.093.750. Kemudian dibulatkan menjadi ribuan penuh, dan dari hasil 29.993 kita kali 5%, yaitu dapat angka 1.499.650. Di sini akunnya adalah income, tax, expense senilai 1.499.650. Nah, di sini kita cari income. Nah, karena di sini kita belum memiliki akun income tax payable, kita bisa membuat akun baru. Di sini kita masuk ke akun perkiraan, kita pilih tanda tambah, kita masuk, karena akun income tax payable adalah utang jangka pendek, kita masukkan dengan kode perkiraan 210203. Namanya adalah income tax payable. Kita simpan. Nah, dan di sini kita bisa memasukkan income tax payable, income tax payable. Nah, dan kita selesai. Setelah penyusutan telah selesai kita laksanakan, kita akan melihat daftar laporannya di bagian daftar laporan, buku besar, kemudian keseluruhan jurnal. Kita search 3101/2024 karena kita hanya ingin melihat di bagian penyusutannya saja. Kemudian kita samakan 7.505.2450, akun sudah benar. 006 berakhir bulan Januari 4.001.25, dan keseluruhan jurnal pada penyesuaian di bab 4 pun telah selesai kita lakukan. Kemudian kita langsung saja untuk menyelesaikan bab 5, yaitu di bab 5 adalah bab yang berjudul tentang menyajikan laporan keuangan. Jadi di bab yang menyajikan laporan keuangan yang pertama, kita akan menyajikan laporan laba rugi. Di sini kita cari di bagian keuangan laba rugi, kita pencet laba rugi standar. Kemudian kita masukkan 0101/2024 sampai dengan 3101/2024. Kemudian kita tampilkan dan kita samakan hasilnya 3374400. Di sini hasil saya sudah sama dengan seperti di modul. Lalu tahapan yang kedua adalah kita akan menyajikan perubahan modal. Di sini kita sama keuangan, langsung kita masuk di sini perubahan ekuitas pemilik. Tanggalnya pun sama 0101/2024 sampai dengan 3101/2024. Tampilkan. Kemudian di bagian ekuitas ini adalah 349012850. Dan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan.
Bagian laporan proses keuangan, kita buka bagian keuangan, kemudian kita masuk ke neraca standar. Di sini kita masukkan 3101/2024 dan kita lihat apakah sama atau tidak. Dan di sini hasilnya pun sama, 500.262.500. Kemudian di penyajian laporan keuangan yang keempat adalah lapor arus kas dengan metode langsung. Di sini kita bisa masuk arus kas langsung periode Januari sampai dengan Januari, dan kita bisa masuk, kita bisa cek 257.325. Di sini pun masih sama 257.325. Dan kemudian kita bisa masuk ke arus kas yang kedua, yaitu arus kas tidak langsung. Sini kita buka arus kas tak langsung periode Januari, kita tampilkan hasilnya adalah 257.325. Dengan demikian selesai sudah satu siklus akuntansi perusahaan jasa dengan pengerjaan dalam komputer akuntansi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari bab 1 mengenai persiapan database, data 2 penginputan saldo awal, ketiga transaksi, keempat penyusutan, dan kelima penyajian laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.